Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Kailana Syasafitri dengan NIM A1A325025 dari Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas dan menganalisa sebuah jurnal yang berjudul Kajian Ekspresi Budaya Jawa pada Ruang Publik, Studi Kasus Taman Indonesia Kaya. Jurnal ini ditulis oleh Kak Zahra Amelia dan Kak Satria Wahyu dari Universitas Diponegoro. Sebelum saya masuk ke pembahasan jurnalnya, saya ingin menjelaskan kepada kalian terlebih dahulu mengenai apa itu Taman Indonesia Kaya, supaya kita lebih mudah memahami tentang jurnal yang akan saya bahas ini. Karena topik utama dari jurnal ini adalah tentang Taman Indonesia Kaya. Jadi, Taman Indonesia Kaya adalah sebuah taman publik yang berlokasi di Jalan Menteri Supeno, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah. Dahulunya, taman ini dikenal dengan nama Taman Menteri Supeno. Namun setelah mengalami renovasi, taman ini berubah nama menjadi Taman Indonesia Kaya. Dan taman ini kembali diresmikan pada tahun 2018 dengan konsep yang lebih baru, modern, dan memiliki fungsi ganda, yaitu sebagai ruang terbuka hijau sekaligus pusat kegiatan seni dan kebudayaan. Di taman ini sering diadakan berbagai kegiatan budaya, mulai dari pertunjukan tari, musik, teater, hingga pameran seni. Di dalamnya terdapat berbagai elemen menarik seperti panggung terbuka, area mural bertema budaya Indonesia, patung Pandawa 5, dan zona hijau yang luas. Secara keseluruhan, taman ini bukan sekedar tempat rekreasi, tetapi juga sarana edukatif yang mengenalkan kekayaan budaya Indonesia, terutama budaya Jawa, kepada masyarakat melalui desain ruang yang terbuka dan mudah diakses oleh semua kalangan. Selanjutnya, kita masuk ke topik utama kita, yaitu menganalisis jurnal yang berjudul Kajian Ekspresi Budaya Jawa pada Ruang Publik, Studi Kasus Taman Indonesia Kaya Semarang. Jadi dapat saya temukan, di penelitian ini tidak sekedar menggambarkan keberadaan Taman Indonesia Kaya sebagai ruang publik, tetapi lebih jauh mencoba mengungkapkan bagaimana nilai-nilai budaya Jawa diwujudkan secara nyata melalui elemen-elemen arsitektur dan tata ruang taman tersebut. Selanjutnya, jurnal ini berhasil menunjukkan bahwa arsitektur dapat menjadi media yang sangat kuat dalam mengekspresikan identitas budaya lokal di tengah perkembangan desain modern. Kemudian, dari hasil analisis yang dipaparkan oleh penulis, saya jadi memahami dan saya dapat tahu bahwa pendekatan kualitatif yang digunakan dalam jurnal ini sangat efektif dalam menggali makna simbolik dari setiap elemen taman. Kemudian, melalui observasi lapangan dan wawancara dengan pihak pengelola, penulis mampu mengidentifikasi adanya hubungan yang erat antara konsep ruang publik modern dengan filosofi budaya Jawa, seperti prinsip harmoni, keterbukaan, dan keseimbangan hidup. Jadi menurut saya hal ini menjadi poin penting karena menunjukkan bahwa budaya dapat diadaptasi secara konstektual tanpa kehilangan nilai aslinya. Setelah saya cermati temuan di jurnal ini, saya dapat melihat bahwa sekitar 70% desain taman berhasil merepresentasikan nilai-nilai budaya Jawa, yaitu seperti elemen-elemen ornamen Pandawa 5, mural tokoh pewayangan, hingga warna-warna alami yang digunakan. Semuanya memiliki makna filosofis yang mencerminkan pandangan hidup masyarakat Jawa. Namun, di sisi lain, penggunaan material modern dan bentuk arsitektur kontemporer juga menunjukkan adanya kompromi terhadap kebutuhan zaman sehingga taman tetap relevan, estetik, dan fungsional bagi masyarakat. Selanjutnya, kekuatan utama jurnal ini terletak pada kemampuannya menjembatani dua hal yang sering dianggap bertentangan, yaitu tradisi dan modern. Penulis berhasil memperlihatkan bahwa keduanya dapat dikombinasikan secara harmonis melalui desain yang berakal pada budaya lokal namun tetap terbuka terhadap inovasi. Hal ini sejalan dengan semangat pelestarian budaya yang tidak hanya berfokus pada menjaga bentuk lama, tetapi juga menghidupkan kembali nilai-nilai budaya dalam konteks yang lebih aktual.
Selain itu, jurnal ini juga memberikan kontribusi yang sangat signifikan terhadap bidang arsitektur dan kajian budaya. Karena jurnal ini mengajak kita untuk memahami bahwa arsitektur bukan hanya soal bentuk dan fungsi, tetapi juga sebagai sarana komunikasi budaya yang mampu memperkuat identitas masyarakat melalui desain ruang publik seperti Taman Indonesia Kaya ini. Jadi kita bisa melihat bagaimana konsep ruang dapat berperan dalam membangun kesadaran budaya dan mempererat hubungan antara masyarakat dengan warisan kebudayaannya sendiri. Dan setelah saya menganalisis jurnal ini, saya dapat menyimpulkan bahwa karya ini memberikan pandangan baru tentang bagaimana arsitektur dapat berfungsi sebagai alat pelestarian budaya yang adaptif dan inklusif. Jadi Taman Indonesia Kaya ini menjadi bukti bahwa pelestarian budaya Jawa tidak harus selalu dilakukan dalam bentuk yang tradisional, tapi bisa juga diwujudkan melalui inovasi desain yang komunikatif dan modern. Dengan demikian, jurnal ini tidak hanya relevan bagi bidang arsitektur, tetapi juga bagi kajian budaya dan tata ruang kota. Karena di dalam jurnal ini, ia juga menunjukkan bahwa ruang publik bisa menjadi media penting dalam menjaga, mengekspresikan, sekaligus mengembangkan nilai-nilai budaya lokal di era modern. Sekian pembahasan dan analisa saya terkait jurnal yang berjudul Kajian Ekspresi Budaya Jawa pada Ruang Publik, Studi Kasus Taman Indonesia Kaya Semarang. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.